Sugeng Enjang sudah pagi hari. Cucunya yang tel kumantel gendewati. Tel kumantel gendewati. Sel bringsel. Hawaya. Nah, kali ini yang akan membahas tentang lebak cawene sang satrio, sang pinilih, sang ratu, nyaratu, master. Master. Karena pertanyaan dari Gendewati selalu bertanya-tanya tentang siapakah sang master ini, di manakah beliau bersembunyi. Dari bahasa lebak cawene, perjanjian 500 tahun. Lebak itu adalah lembah yang ada di dasar. Ya. Kenapa disebut lebak? Itu lembah yang ada di dasar. Cawene itu tampak seperti lembah yang masih hijau, yang masih natural, yang masih perawan. Ketika itu sebuah lembah yang masih perawan, yang hanya berpedoman pada satu hal, ya, hewannya. Kita baca simbolnya, hewan apa yang ada di tempat yang mana tempat itu masih natural. Yang kalian temukan, cucunya yang kalian akan menemukan sebuah lembah yang masih natural, yang masih hijau, yang masih perawan, yang masih bagus. Lembah itu dihuni oleh banyak monyet atau mangke. Nah, jika engkau berpikir Komandel Gendewati tentang pegunungan lereng Lau, di mana Lau banyak juga monyet, atau bahkan di Bali, ya, Sangai atau mana itu banyak monyet, tapi dari kedangkalan spiritual Eyang, kriterianya kurang masuk. Nah, jika Gumandel Gendewati bertanya, lalu di manakah yang masuk ya? Yang menurut Eyang itu sangatlah masuk kriterianya. Energi 500 tahun perjanjian Noyo Ginggong. Jika engkau melihat peta dari Google atau dari mana ya, itu berada di bawah. Lebak itu kan lembah yang berada di dasar di bawah. Ketika engkau melihat seperti pegunungan Tidar di Magelang, kalau orang Belanda Dutch spreken, ya. Spoken atau spreken, ya. Dutch spreken. Ngomongnya harus pakai seperti itu dari Bandel. Kalau spook itu kan England, tapi kalau spreken leher. Dutch spreken bilangnya akan bilang Magelang. Karena di sana ada yang namanya lembah Tidar. Jika pantauan udara memantaunya, maka akan berada di pegunungan Merbabu dan Sindoro Sumbing atau Sumbing ya, Sumbing kayaknya.
dan itu berbentuk bundar, tengahnya cekung seperti tugu Linggayoni lagi ya. Tugu ada kotaknya, kalau yang dulu ke sana itu pernah. Di sana ada penghuninya yang namanya San Wukong, Wukong atau kera. Bahasa halusnya monyet, monyet. Nah, makanya di dalam sebuah jangka ya, budak janggotan dan budak angon sudah pergi dari lereng Lawu, dari timurnya Bengawan Banyu, karena engkau tidak mencarinya, karena engkau tidak memahaminya, karena engkau tidak mengerti, engkau mengabaikannya seolah-olah radio rusak. Radio rusak ya. Perpindahannya ada di Lebak Cawani, sebuah lembah dasar yang masih perawan. Ciri-ciri perawan lembah itu masih hijau, yaitu dihuni oleh wukong. Nah, apakah engkau akan menemukannya di antara Dutch Spreken, Magelang? Tapi akhir-akhir ini, di awal atau sebelum bertahun ini, banyak yang akan datang ke Magelang. What are they looking for? Energi. Pentasbihan sebuah energi. Til kumandel gendewati. Jika engkau tidak percaya dan tidak percaya engkau, see, just wait and see. Lihat dan lihat, tunggu dan lihat perputaran energinya dari sebuah lembah, Lebak Cawene, lembah dasar di antara dua gunung yang ada di dasar yang berbentuk seperti cawan, Cawene yang masih perawan, rahayu-rahayu dari timur Bengawan. Ngopi dulu ya sebelum kita berbicara tentang barber, dadedor, dadikduk, dadek. Engkau tidak memperhatikan kata-kata yang Alejandro. Engkau tidak memperhatikan kata-kata yang dengan seksama, dengan kebatinanmu, dengan manunggalmu, dengan bima sucimu yang mencari susue angin, yang mencari asal mula angin, yang mencari Tirto Prawitosari, yang mencari sumber keabadian. Sumber keabadian Tirto Prawitosari adalah Tirto suci, banyu suci yang menetes dari seekor burungmu yang menetes. Itulah Tirto Prawitosari, air keabadian. From the generation to the generation, dari generasi ke generasi, sel-selmu ya selalu ada di sana, DNA-mu selalu ada. Itulah yang namanya keabadian. Karena berbicara tentang keabadian, there is impossible, mustahil sesuatu itu abadi. Yang abadi Tirto Prawitosari, air yang muncrat dari burung yang sel-sel DNA-nya selalu tidak terputus. Rahayu, rahayu,
Rahayu. Del Kumandel Gedewati.